Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya dalam video ini. Semuanya di Indonesia, saya ingin menjelaskan hal-hal yang mengkhawatirkan yang selama ini para pelaku pasar di Indonesia, dan ada banyak teman saya juga sering menanyakan tentang hal-hal ini, tentang bagaimana nantinya jika Gubernur The Fed Jerome Powell kan sudah mewacanakan bahwa akhir November ini, ya sekitar bulan November 2021 ini, akan melakukan yang namanya tapering off. Nah, jika tapering off itu terjadi, bagaimana dengan kondisi Bursa Efek Indonesia? Bagaimana dengan IHSG? Apakah IHSG akan terjadi crash di di November 2021 jika dilaksanakannya tapering off, dimulai dilaksanakannya itu? Nah, ini adalah suatu kekhawatiran, dan saya mengatakan, saya menjawab tidak akan terjadi crash dan tidak akan terjadi market jatuh atau capital outflow di bulan November 2021. Ini penegasannya. Nah, saya juga sudah melihat video di YouTube ini, ada yang membuat video, dia mengatakan bahwa pada November ini terjadi crash. Setelah crash, Desember akan naik. Jadi investor disuruh bersabar, tunggu market crash di bulan November, terus tidak akan naik Desember. Karena dia menjelaskan ada historinya selama 15 tahun terakhir ini, Bursa Efek Indonesia IHSG-nya itu selalu kenaikannya 10% plus minus, tidak lebih jauh dari situ. Jadi tahun ini pun juga kemungkinan besar seperti itu. Jadi sekarang ini kan sudah naik 9% ya. Jadi mungkin ada crash dulu, setelah itu naik lagi dan mendekati sekitar 10% begitulah tutup akhir tahun. Saya katakan tidak terjadi dan tidak akan, dan tahun ini akan terjadi lebih dari 10%. Tahun ini Bursa Efek Indonesia IHSG-nya itu berkisar tutupnya kenaikannya bisa sampai 20-30%. Ini sangat gila, luar biasa untuk tahun ini. Tahun ini benar-benar spesial. Tahun ini benar-benar euforia yang sungguh luar biasa. Kegilaan di market, modal asing masuk luar biasa, capital inflow-nya untuk memborong saham-saham itu sungguh luar biasa. Jadi Anda jangan sampai keluar di November. Tapering off itu berita yang sudah basi, sudah biasa-biasa saja. Jadi dampaknya tidak terjadi. Yang pertama secara psikologis, dan market sudah mengantisipasi itu. Nah, dengan kejadian hari ini ada kemarin ada crash sedikit ya. Nah, setelah itu naik, bukan crash, sorry, tidak ada terjadi market crash ya, market koreksi sedikit ya. Nah, November itu pun terjadi koreksi sedikit, dan market hanya konsolidasi, market cuma sideways aja, turun naik itu di level yang sedikit ya range-nya. Nah, setelah itu Desember itu window dressing gila-gilaan, market naik Desember, Januari efek ke Februari, habis tahun baru Imlek. Nah, Maret itu, jadi Anda harus cuci gudang ya. Maret itu akan terjadi krisis yang luar biasa, market crash paling dalam sejarah dunia ya. Indonesia juga akan mengalami dampaknya itu pada Maret 2022. Jadi November ini sampai akhir tahun tidak terjadi, itu bursa malah naiknya ini. Banyak sekali akumulasi modal terjadi pada November dan Desember ini, Januari, Februari. Oke, jadi tidak usah khawatir dengan adanya tapering off itu. Tapering off itu sudah diantisipasi pelaku pasar. Jadi efeknya, dampaknya itu tidak sebesar. Ya paling ya cuman ya koreksi biasa ya. Tapi secara garis besarnya market itu konsolidasi di November, dan Desember itu ada window dressing dan terus naik. Nah, ada juga itu pertanyaan yang jawabannya memang benar. Jika terjadi tapering off, maka biasanya itu aset logam mulia emas itu akan turun, berpindah aset. Tapi itu tidak terjadi di tahun ini. Di tahun ini dan tahun depan tidak terjadi. Logam mulia tetap harganya naik. Anda boleh percaya saya, Anda buktikan, Anda tetap harus memborong logam mulia walaupun terjadi tapering off. Ya. Alasannya kenapa? Karena investor besar, ya, pelaku pasar besar itu masih melihat adanya pelemahan US dollar, suku bunga US masih rendah, ya. Dan satu lagi, kejadian yang selalu harga emas itu menjadi pilihan adalah inflasi yang masih cukup tinggi. Nah, inflasi tinggi ini
emas itu adalah aset lindung nilai terhadap inflasi. Maka investor-investor besar itu tetap melindungi aset mereka itu di logam mulia emas. Jadi harga emas tetap melambung tinggi, tetap terdongkrak naik walaupun tapering off itu dilakukan. Tapering off juga dilakukan bertahap. Ya itu rencananya setiap bulan itu ada sekitar 10 miliar US dollar setiap bulan. Itu kan bertahap. Tapi November dan Desember tidak terjadi. Tetap aksi borong emas itu tetap tinggi karena inflasi. Ya. Inflasi dan satu lagi ke pelemahan US dollar terus. Ya kalau pelemahan US dollar ya, lari ke emas kan. Nah dan juga investor itu melihat ya, ada kekhawatiran di pasar. Ya ada suatu fenomena pasar yang tidak menentu. Ya kondisi ekonomi global yang tidak pasti, yang tidak menentu, nah inilah kondisi ekonomi global yang mengarah ke tidak menentu. Nah inilah makanya investor besar tetap mengalokasikan aset mereka ke logam mulia emas. Jadi harga emas itu tetap terdongkrak naik. Harga emas itu akan menuju ke level tertinggi sepanjang sejarah yang terjadi pada tahun lalu, tahun 2020 pada tanggal 7 Agustus 2020, yaitu harga logam mulia emas per troy ounce-nya itu sudah mencapai 2072 per troy ounce. Nah, nanti di awal tahun ya antara Januari Februari itu akan menuju ke level sana. Ke level mungkin bisa level baru 2100 per troy ounce. Karena apa? Karena ketidakpastian ekonomi global dan inflasi. Inflasi itu disebabkan karena sekarang ini terjadi tingginya harga minyak. Harga minyak itu hari ini di 83 per barel ya. Minyak mentah Brent. Nah, minyak ini tidak bisa turun lagi karena kondisi ini sudah masuk ke dalam musim dingin. Ya, ntar lagi Desember, Januari, Februari. Nah, itu permintaan minyak itu akan semakin tingginya. Sekarang aja pasokan minyaknya sudah sangat terbatas, ya. Sudah terjadi krisis energi di mana-mana, di Eropa, ya, bahkan sudah di Asia, Singapura, Jepang apalagi. Nah, kondisi yang begini ini benar-benar memicu terjadinya inflasi karena biaya produksi itu akan sangat mahal. Sangat mahal itu karena minyak. Karena langkanya terhambatnya pasokan ya, komoditas naik harganya ya. Kalau komoditas bahan baku naik maka ongkos produksi mahal. Inilah penyebab ekonomi jadi terhambat. Jadi ekonomi jadi terhambat. Nah inilah yang kondisi yang tidak menentu yang dikatakan bisa terjadi krisis ini. Karena kalau tidak ada ekonomi itu digerakkan ya maka itu akan stuck dan akan terjadi krisis ya, banyak perusahaan yang tidak bisa memproduksi. Nah ini kekhawatiran pasar yang sangat tidak menentu ini. Di saat kondisi-kondisi seperti gini ya harga emas itu tetap naik. Makanya saya bilang walaupun ada tapering off pun harga emas tetap naik. Dan tapering off itu tidak berpengaruh. Bursa efek Indonesia tetap naik, tetap ada gelombang aksi beli yang sangat tinggi. Jadi Anda jangan sampai keluar di Maret, ya. Anda akan ketinggalan kereta. Anda tetap akumulasi beli, ya. Akumulasi beli karena window dressing Januari efek itu harga emas itu pada saat Januari itu harga emas tinggi-tingginya mungkin sudah di atas 100 itu. Ya. Anda bisa buktikan sendiri. Jadi itu sangat luar biasa di sini. Nah, satu lagi yang saya mau jelaskan di sini bahwa jadi Anda tidak usah khawatir ya bahwa kejadian market crash itu puncaknya ya jenuh aksi beli gila-gilaan itu pada Maret. Maret itu akan terjadi krisis global. Jadi bukan hanya di bursa efek Indonesia IHSG jatuh, tapi itu karena terjadi di Amerika, di Eropa, global. Jadi krisis ekonomi global. Jadi market crash, benar-benar market itu sudah jenuh bang, dan terjadi semuanya akan terperosok ke dalamnya. Nah pada saat itu harga emas juga ikut terperosok ke dalamnya. Jadi nanti emas itu semua pada tingginya harga emasnya. Nanti pada saat Maret itu
harga emas juga ikut terperosok. Tapi habis itu harga emas kembali lagi naik lagi. Nah, kejadian terperosok ke dalam itu akan lama pemulihannya. Bukan dalam waktu cepat, lama. Mungkin bisa tahun 2023 baru ekonomi global akan pulih kembali. Indonesia akan ikut pulih kembali. Nah, inilah karena apa? Ini adalah suatu siklus ekonomi. Siklus ekonomi itu di saat sudah mature harus jatuh, harus kembali lagi ke bawah dasar dan kembali lagi ke atas. Ini sudah nature, alamiahnya harus begini. Ya. Jadi mau saya luruskan di sini bahwa tidak usah khawatir dengan tapering off itu. Karena tapering off itu kalau saya katakan bahwa kalau saya lihat bahwa itu berita yang sudah basi. Market sudah antisipasi dari 6 bulan sebelumnya. Dari awal tahun Maret April sudah diantisipasi bahwa akan ada tapering off, akan ada pengurangan itu stimulus itu, ya. Itu sudah pasti dan itu sudah diantisipasi. Biasanya hal-hal kayak gitu tidak punya dampak, punya efek sama sekali dengan pasar. Jadi Anda tidak usah khawatir itu, tidak usah dengar sana sini analisa-analisa itu, tidak usah dengar. Anda cukup percaya bahwa saya ini sudah cukup lama mengamati dan sudah cukup lama punya pengalaman dengan hal-hal seperti itu. Kalau sesuatu berita rumor yang sudah terlalu lama orang menunggu, itu tidak punya dampak apa-apa. Ini pengalaman saya. Nah, market crash Maret 2022 tidak ada yang membahas itu. Sama sekali di dunia tidak ada. Mau Warren Buffett, mau siapa saja. Robert Kiyosaki bilang Oktober market crash. Mana? Tidak ada. Tidak ada terjadi. Saya sudah dari dulu bilang bulan tahun 2021 tidak ada market crash. Tahun ini adalah tahun gila-gilanya. Tahunnya mengakumulasi profit, mengumpulkan uang yang banyak, menggulung untuk market di tahun ini. Mulai bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari puncak. Habis Imlek itu Anda buktikan sendiri Maret itu market crash, itu jenuh-jenuhnya. Nah, itu tidak ada yang membahasnya. Cuma saya berkali-kali dalam video saya menjelaskan ini. Ini akan terjadi. 2021 tidak ada. Tapering off itu tidak ada pengaruh apa-apa, tidak punya pengaruh. Yang berpengaruh adalah boomingnya harga minyak ini. Ini yang bahaya. Booming harga minyak ini bikin ekonomi ini ya jadi begini ya. Ini inflasi yang sangat tinggi. Inflasi sangat tinggi dan kondisi pandemik ini yang tidak jelas, yang tidak selesainya. Kalau sampai ada gelombang ketiga lagi, kondisi ini sangat-sangat membuat ketidakpastian ekonomi, membuat daya beli itu tidak ada mobilitas, ruang gerak orang itu terbatas. Benar-benar sangat menenggelamkan ekonomi jika ada gelombang ketiga pandemik ini. Dan terus harga minyak semakin hari semakin tinggi. Nah, ini bikin ekonomi semakin memburuk. Harga minyak memang tinggi, bagus bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi pertambangan. Tapi di sektor lain tidak bisa menggerakkan ekonomi, tidak bisa berproduksi dengan harga minyak yang tinggi ini. Terjadi perlambatan ekonomi, terjadi kemunduran ekonomi, dan puncak-puncaknya nanti itu akan minyak yang semakin tinggi ini. Supaya ekonomi itu bisa digerakkan, harga minyak harus turun kembali, harus pecah itu. Jadi pada satu titiknya itu babel harga minyak itu akan pecah, akan meledak. Nah, meledaknya itu pada Maret 2022. Nah, fokus sentral itulah di harga minyak. Jika harga minyak itu kembali turun di level 60 per barel, maka ekonomi itu kembali membaik. Ini sekarang ini ekonomi sangat ya enggak usah, kita tidak usah bicara ekonomi. Krisis energi Jepang ini benar-benar ini harga ini dolar yen ini akan semakin melemah terus sampai ke level 137 tembus bisa 146. Ini kondisi ekonomi Jepang itu sangat-sangat semakin hari semakin bulan berbulan semakin terpuruk. Kondisi yang sekarang sudah stuck ini ya, yang sudah sangat lemah ekonominya, itu akan sangat memburuk di Jepang dengan kondisi harga minyak yang tinggi ini. Nah, ini sudah tanda-tanda semua negara ya, kita mau sebut satu persatu di Eropa, di Asia, Jepang, itu sudah dalam kondisi-kondisi yang sudah istilahnya sudah gawat darurat ini, sudah di level-level yang sudah
hampir mati. Nah, kita di Indonesia itu sebenarnya kita ini sudah di level menengah ke bawah itu sudah banyak sekali ada kebangkutan ekonomi ya, usaha-usaha sudah bangkrut. Cuma yang di level-level atas ini masih berpesta, masih euforia, laporan-laporannya masih bagus. Ya, tunggu aja kita saksikan bersama di tahun depan. Ya, kita saksikan bersama. Dan tahun ini mereka semua akan membuat raport mereka jadi bagus. Mereka akan membuat Winter Indonesia, Bursa Efek Indonesia itu akan bagus, hijau raya-raya. Saham semua pada naik 20 sampai tutup. Bursa Efek Indonesia IHSG-nya 20-30%, tertinggi dalam sejarah, dan habis itu anjlok dalam sejarah Indonesia pada Maret 2022. Ya, ini saya mau kasih tahu ini kepada Anda semua. Jadi Anda tetap membeli emas karena harga emas tidak terpengaruh dengan tapering off ini. Ini memang kejadian yang agak beda dengan biasanya ya. Karena fokusnya di harga minyak ini yang bikin inflasi ini, jadi akhirnya emas tetap diborong. Nah, terus satu lagi, tidak ada terjadi ya crash di November ini. Tapering off ada berita yang sudah basi, tidak punya dampak apa-apa dengan kejadian market yang gonjang-ganjing atau crash. Tidak ada terjadi. Market crash hanya terjadi pada saat orang tidak berfokus di market crash lagi. Pikiran orang sudah fokus bahwa market itu akan bagus. Nah disitulah market crash. Kan tidak ada orang yang membahas market crash di dunia ini, mau siapapun tidak ada yang membahas market crash di Maret 2022. Nah itulah di saat itu market akan crash. Mereka selalu membahas Oktober tahun inilah, November lah. Itu tidak terjadi. Di saat itu sudah muncul di publik, itu tidak terjadi. Apalagi tapering off sudah diantisipasi. BI sudah antisipasi, cadangannya banyak devisa. Tidak terjadi. Nah, kan tapering off itu bukan hanya bulan November, kan setiap bulan, terus sampai akhir tahun 2022 rencananya begitu ya. Nah, dan November kalau memang dilakukan ya, sekarang pun orang sudah tahu bahwa tapering off itu akan dilakukan kan. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi November, ingat ya, November Anda aksi beli. Jangan sama sekali Anda keluar dari pasar modal Indonesia di Bursa Indonesia. Anda harus aksi beli karena di saat itulah titik puncak. Anda jangan sampai kehilangan momen-momen Anda mengakumulasi profit di November, Desember, Januari, Februari. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda dengan video ini ya. Tetap selalu ikuti video ini terus ya. Dukung video ini terus. Sebagai penghargaan Anda atas video ini ya, mohon Anda silakan subscribe channel YouTube di bawah ini ya, dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa berlangganan video ini terus, dan saya selalu bisa menyediakan informasi-informasi yang berharga, bermanfaat untuk Anda. Terima kasih semuanya. Amin.